jangan temenan sama orang Cina. Kenapa? Karena pelit. Biasa orang-orang yang bertato, orangnya kriminal, orangnya jahat, atau enggak anak-anak nakal gitu-gitu. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita di Becky Talks. Nah, hari ini gue masih bersama teman-teman gue yang lain. Nih, ada Gaby, ada Vale, ada Valencia, dan Evan. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah topik yang cukup menarik ya. Dan topik ini mungkin sering terjadi lah di kehidupannya kita. Kalau teman-teman pernah dengar, yaitu stereotype. Nah, gue bakal jelasin singkat nih, apa sih itu stereotype? Nah, stereotip itu adalah sebuah keyakinan bisa berdampak baik atau buruk yang dipegang oleh kelompok tertentu. Nah, negatifnya dari stereotip ini bakal muncul beberapa prasangka buruk lah untuk kelompok tertentu. Nah, gue bakal tanya teman-teman nih, stereotip apa sih yang sering terjadi di kehidupannya teman-teman dan berikan pendapat teman-teman. Kalau dari gue sendiri, yang stereotip yang sering muncul mungkin balik lagi ya ke zaman dulu gue SD, kayak cowok memakai barang-barang yang mirip kayak cewek. Nah, itu biasanya bakal dikatain, banci. Nah, kayak gitu kan. Jadi dari pendapat gue sendiri di saat itu gue merasa malu gitu. Jadi ya udahlah, gue nggak bakal pakai gitu. Tapi sering berjalannya waktu, gue jadi mikir kayak kenapa gitu kan, kenapa sampai dikatain kayak gitu kan, padahal gue pakai barang itu karena pas banget ini keperluannya gitu, sesuai kebutuhan gue. Contoh kayak gue naik sepeda cewek, ya modelnya doang yang beda karena mirip cewek, tapi kan fungsinya sama, sepeda kayak gitu. Nah, sekarang gue mau nanya temen-temen nih, kira-kira apa stereotipnya? Gue pengen denger ceritanya dari siapa dulu nih ya? Dari Valerio aja deh, sepertinya dia siap gitu, pengen cerita sesuatu. Oke, gimana Valerio? Kalau stereotip yang sering gue denger, itu sih biasa orang-orang yang bertato, biasa orang-orang yang tatoan gitu, biasanya orang anggapnya orangnya kriminal, orangnya jahat, atau enggak anak-anak nakal gitu-gitu kan. Ya kan? Ya. Denger gitu kan, orang-orang tatoan, udah jangan temenan sama yang tatoan, mereka mah anak nakal, badung gitu. Padahal zaman sekarang tato itu belum tentu orang nakal gitu, tapi karena mungkin mereka menghargai seni, gambar-gambar di tubuhnya itu karena mereka seni, bukan karena mereka mau dianggap nakal atau apa segala macam gitu sih. Sebenarnya apa ya? Ya gitu sih, jadi stereotip yang mungkin sering kita denger ya kalau dari gue sih. Wih, dari Valerio mantap. Oke, gue pengen tahu nih dari Geboy lu deh, Geboy. Gaby aja namanya. Gaby aja nih, gimana Gaby aja? Wah, Aja lagi. Gaby aja. Stereotip yang sering terjadi, Gap. Gimana, Gap? Kalau gua stereotip yang paling gua sering dengar adalah Cina itu pelit atau enggak hitungan gitu ya. Rasis. Karena ya, gua ya, pengalaman gua karena gua Cina kan ya, kan gua sipit kan ya. Gua sipit kan, gua suka dibilang gitu. Maksudnya bukan dibilang kayak Cina pelit gitu kan, tapi kayak lebih ya langsung ngomong kalau itu pelit ya, padahal kan nggak pelit gitu, padahal kan nggak semua orang tuh pelit, maksudnya nggak semua orang Cina itu pelit, dan gue nggak pelit kok. Wih, takdir gue ya ntar. Nah. Oke, mantap ya boy. Oke, next dari Evan deh. Apa Pan stereotip yang sering terjadi Pan? Evan. Bandrek dah tuh, bandrek. Gue nggak lihat lagi diganti namanya. Apa ya stereotip yang sering beredar di kehidupan gue? Kehidupan teman-teman juga mungkin sering dengar. Ini sih tentang apa? Anak tunggal. Ya, karena anak tunggal sendiri, ya walaupun gue bukan anak tunggal, tapi ya pernah dengar lah cerita dari beberapa teman-teman anak tunggal. Katanya kalau anak tunggal tuh sering dicap manja, gak mandiri, terus kayak ya itulah pokoknya lemah lah, di konotasinya lemah segala macem.
Kayak apa-apa dari orang tua minta apa dikabulin. Ops, maaf, ada anak tunggal di sini. Lu ngomong gue semakin Ya gitu apa yang diminta. Biasanya kan itu kan anak kesayangan lah istilahnya kalau anak tunggal. Jadi si anak minta apa, ya cerita-cerita yang sering gue dengar pasti dikabulin. Orang tuanya pasti ya selalu lah memberikan yang terbaik untuk anak tunggal tersebut. Tapi ya apa ya, nggak semuanya mungkin kayak gitu ya. Gue juga punya beberapa temen, bukan kalian berdua aja loh, yang lain. Rasa kayak Walaupun memang ada gitu anak tunggal memang sangat disayang banget sama orang tuanya, minta apa. Jadi oh iya benar juga ya, ada benernya, tapi ya nggak semuanya kayak gitu. Ada kok anak tunggal yang mandiri, malah apa ya, beda jauh lah, bertolak belakang 180 derajat. Nah, waduh. Nah, semuanya ya aku diri kalian. langsung mengakui ya. Ya gitulah pokoknya, ya semuanya yang anak tunggal itu manja ya. Ada beberapa teman-teman juga ada, nah ya gue lihat gitu dengan mata gue sendiri ya, berhasil gitu, kayak tidak sesuai dengan apa stereotip yang beredar di sana gitu. Anaknya mandiri, anaknya nggak suka minta-minta, tangguh lah istilahnya. Ada juga yang begitu. Itu sih. Wih, mantap, Evan. Oke, langsung aja yang terakhir. Gimana, Valencia Chang? Stereotype di sekitar gue ya, karena gue anak hukum, mungkin gue akan ceritakan yang beredar di dunia gue ya. Kalau di ini narapidana ya sebenarnya yang pengen gue ini ceritain. Kayak kalau misalnya narapidana itu cenderung nyari pekerjaan itu sulit. Kenapa? Karena punya stereotip yang beredar di masyarakat bahwa setiap narapidana itu mereka adalah orang-orang yang pasti akan melakukan kejahatannya lagi gitu, kayak orang yang gak kapok lah gitu. Nah jadi ini yang membuat mereka akhirnya sulit gitu buat mendapatkan lapangan pekerjaan, padahal tidak semua seperti itu gitu. Bisa aja mungkin ada yang sudah ya oke, mereka memang melakukan kesalahan gitu, tapi bisa saja setelah masuk penjara, setelah dikasih hukuman gitu, sanksi ya bisa saja mereka berubah ya gitu. Itu sih yang sering gua temuin di dunia gua. Benar. Ya. Nah, teman-teman, tadi beberapa stereotip yang disebutkan, stereotip tersebut mungkin arahnya lebih ke negatif gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian apa hal terburuk yang bisa terjadi nih kalau kita masih ngelanjutin stereotip ini nih gitu? Gimana? Ada yang mau kasih pendapat duluan nggak kira-kira? Ya udah gue dulu deh. Kalau yang terjadi ya kalau kita masih lanjutin stereotip yang tadi. Kalau misalnya ya kalau tadi kasusnya yang gue narapidana ya, mungkin jadinya apa ya? Ketika kita jadi bagian HRD mungkin ya, ketika kita lihat oh ini narapidana gitu. Tapi memang biasanya sih seperti itu ya. Kalau misalnya pekerjaan tuh memang ini sulit sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dia sudah punya histori dari penjara, ya jadinya bakal jadi dikesampingkan banget untuk dimasukkan ke pekerjaan. Tapi jadinya kalau misalnya kita terus asumsi kayak gitu, siapa tahu orang yang narapidana ini orang yang jenius sebenarnya, cuma memang dia pernah di penjara aja, mungkin dia hacker ya terus di penjara. Dia jenius kan tuh. Jadinya apa ya, keputusan kita jadi salah kan kalau udah kayak gitu. Sayang banget nih kita malah nolak orang yang berlian kayak gitu, cemerlang kayak gitu. Jadi ada keputusan salah yang bisa kita buat kalau kita masih melakukan stereotip yang tadi gitu. Mantap. Luar biasa. Cengang-cengang. Selanjutnya Valerio, gimana Valerio? Setuju sih si Valen. Terus gue kayak, gue sebenarnya kepikirannya mirip-mirip sih, di mana stereotip itu bisa berdampak buruk. Kayak kalau gue ngambil dari sudut pandang pergaulan. Kalau misalnya kita seringkali kan kayak terlalu terkotak-kotakan oleh stereotip. Kayak misalnya pasti pernah denger nggak sih kayak orang-orang tua zaman dulu tuh pasti ngomong kayak jangan temenan sama yang si A soalnya nanti gini, padahal belum tentu. Jadi bagaimana orang tersebut memandang gitu, kayak stereotip itu udah tertanam di mindset, jadi kayak mempengaruhi pergaulan. Jangan temenan sama yang tatoan, nanti lu malah ikut-ikutan nakal lagi. Padahal
yang tatoan belum tentu anak nakal. Siapa tahu dia Nah. rajin belajar dan rajin beribadah juga. Wah. Nggak tahu gitu kan. Iya, nggak menutup Benar-benar. kemungkinan juga. Betul. Jadi yang stereotip yang tertanam di mindset setiap orang tuh bisa, menurut gue sih bisa berpengaruh buruk terhadap pergaulannya juga gitu. Misalnya jangan temenan sama Gaby, dan Gaby mah pelit, soalnya si Gaby mah matanya sipit lah, kaum sipit gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya nggak mau temenan sama Gaby. Gitu. Jadi kurang lebih gue ngerasa sih Begitu. kayak bisa jadi berdampak buruk di pergaulannya sih. Mantap, good point. Thank you Ko Vale. Gimana nih kalau dari Gaby? Sipit ya kayak tanya tadi. Cina ya. Ya gitu. Tapi kalau orang nggak bisa karena emang fakta sipit gitu ya. Terus tadi gue sebenarnya ini sih lebih kayak sama sih, kayak dari jawaban sama Cita dan Kovale kan tadi yang tadi soal Kovale yang tentang pergaulan, betul banget gitu kan, kayak jadi dikotak-kotakin gitu, jangan sama ini sama itu. Soalnya kan untuk bergaul kan harus sama semua orang kan ya, sama yang di Valen juga gitu kan, tentang narapidana gitu. Nah kalau gue tuh lebih kayak ini sih, yang lebih enggak manusiakan manusia. Waduh, kayak gimana tuh manusia? Kalau yang sini kayak enggak memanusiakan manusia, jadi kan kita kayak udah ngecap, kita udah ngecap bahwa dia itu jelek gitu. Karena stereotip itu kayak katanya jelek gitu. Jangan, ini kayak tadi nih gua, jangan temenan sama orang Cina. Kenapa? Karena pelit. Jadi lu bawa pelit, padahal kan enggak semua gitu kan. Jadi kita kayak memanusiakan manusia gitu, kayak padahal belum tentu orang Cina itu pelit gitu. Padahal ada aja banyak banget gitu orang Cina juga malah yang baik, yang baik, yang murah hati kayak gue contohnya. Mantap, verifikasi lagi. Enggak, tapi benar kan, kayak misalnya tapi kan nggak semuanya gitu, nggak semuanya orang Cina itu pelit, nggak semuanya orang Cina itu hitungan gitu. Terus kan kayak itu kan sebenarnya gimana kondisi di rumah gitu kan ya, memang gimana diri sendiri gitu kan ya, untuk memilih pelit atau enggak gitu. Apalagi manusia kan juga unik, manusia itu kan banyak kekurangan, banyak kelemahan masing-masing gitu. Harusnya ya itu sudah dapat burungnya, jadi nggak manusia malah langsung ngecap gitu. Itu sih menurut gua mah. Mantap, thank you Gap. Oke, Asih. terakhir langsung kepada Bapak Bandrek. Sudah disebutkan lah ya sama teman-teman, ya bisa menghancurkan pergaulan si anak bungsu lagi anak tunggal. Jadi beda dong langsung. Salah loh. Si anak sulung si anak. Gua ingin mencoba membahas ini nih, bagian itu kan dari luar ke dalam. Nah, gua mau coba dari dalam keluar. Gimana kalau stereotip tersebut yang menghantui si anak tunggal tersebut. Contoh, dia jadi malas kerja, malas ngapa-ngapain, malas gawe, malas apalah. Kenapa ditanya? Iya kan anak tunggal, minta apa aja dari orang tua dikasih. Jadi dia nggak punya gairah untuk hidup. Wadidaw, maksudnya nggak punya gairah untuk bekerja lebih lagi loh, nggak punya lebih kerja keras segala macam. Dia mencap di gara-gara saking takutnya kalau misalkan stereotip tersebut terus ada gitu selamanya, terus benar-benar benar-benar semua orang ngomongin tentang itu gitu. Nah takutnya si anak yang tidak siap ini, anak tunggal yang tidak siap tanda kutip, itu kemakan gitu omongannya. Jadi dia mengecap dirinya seperti itu, kayak misalkan ya jati diri dia apa yang dikatakan orang lain, yaitu di mana saya tersebut misalkan gua nggak bisa ini, gua manja banget, jadi dia malas buat bekerja keras, malas buat mandiri. Kenapa nanti orang tanya? Iya kan gua anak tunggal, soalnya kan kata orang anak tunggal minta apa aja dikasih sama orang tuanya, jadi ngapain gua kerja dong, ngapain gua ini dong, bla 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 bla. Nah gitu sih. Jadi untuk anak-anak di luar sana atau siapapun lah, ya stereotip itu memang pasti ada ya, kayak nggak mungkin kita menghilangkan gitu ya, tapi bijak-bijaklah kita gitu buat ini bener apa enggak, ini pas buat kita atau enggak, gitu sih. Semangat untuk anak tunggal di sana. Ya teman-teman anak tunggal. Jadi Kesan untuk anak tunggal ini ya. Jadi, kok anak trending Tapi langsung ya? bener sih, stereotip itu ternyata nggak cuma bawa dampak buat kita yang stereotipin, ternyata ada bawa dampak juga buat orang yang
di stereotyping gitu. Bener. Betul. Nah, teman-teman, kalau dari gue sendiri, mungkin gue nambahin sedikit aja. Jadi, kalau dari gue sendiri kayak, kalau kita tetap ngelakuin stereotip ini, mungkin insight yang kita dapat itu sedikit loh. Karena, ya terus terang kayak, kita punya prasangka buruk ke orang-orang gitu. Jadi kayak, ya gue mau ngakuin ini, nggak mau, gue ini nggak mau. Jadi, ya kita lebih kayak menutup diri. Jadi kayak, ya udahlah, gue apa adanya aja kayak gini gitu. Tapi, kalau kita nggak ngelakuin, ya kayak tadi gitu kan, kita punya prasangka buruk ke orang lain, ya udah gitu. Jadi kita nggak dapat sesuatu hal yang baru gitu, yang mungkin yang bisa kita pelajari lebih lagi gitu dari orang tersebut atau kelompok tersebut. Nah, gitu sih kalau dari gua. Nah, teman-teman, gue pengen nyimpulin obrolan kita hari ini bahwa stereotip itu bakal memunculkan hal yang buruk gitu di kehidupannya kita, di lingkungannya kita. Jadi gue pengen ingetin buat teman-teman semua, stop stereotyping kayak gitu. Nah, sekian video kita hari ini. Mungkin teman-teman bisa tulis komentar di bawah, mungkin stereotip apa yang sering terjadi yang teman-teman rasakan gitu di lingkungan teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya. Gitu aja dari kita, sampai jumpa, dadah.